Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini untuk kami dapat belajar, memahami dan mengerti firman-Mu. Terima kasih juga buat Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti pewahyuan ilahi yang terdapat di dalam setiap kata, di dalam setiap kalimat firman-Mu, di dalam kitab suci yang Kau berikan kepada kami. Kiranya setiap pewahyuan ini memberikan pencerahan, memberikan status baru di dalam kehidupan kami, menjadi pribadi yang baru, yang tidak pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan buat urapan yang telah Kau berikan kepada hamba-Mu. Kiranya apa yang disampaikan, pewahyuan-Mu boleh terang benderang, dapat dimengerti, dapat dipahami oleh setiap telinga yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang kedua, di ayat yang ketiga. Ya, saya bacakan untuk Anda semua. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Ya, saya lupa menggunakan kacamata saudara. Ya, saudara, berapa banyak di antara Anda yang telah di dalam hidupnya menanti cukup lama untuk sebuah hal yang disebut berkat? Saya yakin setiap Anda memiliki cerita, memiliki kisah bagaimana Anda menantikan sebuah hal yang disebut berkat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahwa tidak semua berkat itu, pertama tidak semua berkat itu sama, saudara. Mungkin Anda menganggap berkat itu semuanya sama. Ya kalau berkat ya berkat gitu. Tidak. Kali ini saya dan Anda kita akan belajar bahwa berkat itu tidak sama, saudara. Ada spesifikasi, ada grade-nya. Loh kok bisa begitu? Ya. Ini mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Dan itu sebabnya salah satu hal yang mungkin menjadikan Anda sampai hari ini belum menerima berkat, karena Anda sendiri tidak paham berkat apa sebenarnya yang Anda mintakan, yang Anda nantikan. Selain berkat ada tipe-tipenya tersendiri, juga ada situasi dan kondisi di mana berkat itu baru akan didapatkan oleh seseorang. Ya, saudara, di dalam kitab Kejadian, di pasal yang pertama, berkat itu setidaknya terdeteksi ada 3 macam berkat, saudara. Berkat yang pertama adalah berkat default. Apa itu default? Ya kalau Anda dengan istilah handphone gitu ya, ada pengaturan default. Itu pengaturan standar pabrik. Semua produk ada defaultnya, termasuk Anda dan saya itu kan produknya Tuhan. Berkat yang pertama adalah berkat default. Apa itu berkat default? Kebanyakan orang menganggap bahwa matahari, kemudian udara, kemudian air minum, itu dianggap berkat. Ya betul ya, bahkan Anda sering mendengar orang mengajarkan bahwa itu juga bagian dari berkat. Ya tapi itu default, saudara. Anda tidak perlu jadi orang Kristen untuk mendapatkan berkat itu. Anda sudah mendapatkannya. Tidak perlu jadi orang Kristen. Ateis pun diberkati dengan hal itu. Atau lebih ekstrimnya lagi, Anda tidak perlu menjadi seorang manusia sekalipun. Anda tinggal di hutan menjadi simpanse. Mereka mendapatkan matahari, mereka mendapatkan udara, mereka juga mendapatkan kelengkapan kehidupan yang standar, yang default. Itu adalah berkat default. Tidak perlu jadi orang Kristen, tidak perlu mengerti firman Tuhan, tidak perlu percaya Tuhan, itu sudah didapatkan. Ya, Anda sudah mendapatkannya hari ini, kita semua mendapatkannya hari ini. Itu berkat default, bahkan tidak dicatat di dalam Alkitab. Lalu kemudian berkat beranjak kepada berkat yang kedua. Berkat apa itu? Itu namanya berkat standar. Kapan pertama kali berkat standar itu diucapkan oleh Tuhan?
diberikan oleh Tuhan. Kita akan buka di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Ya. Di ayat yang ke-22. Ya, Saudara, supaya ketika kita mengerti setiap berkat itu berbeda dan bagaimana Anda dan saya bisa mendapatkannya, Anda harus paham semua hal ini. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 22 dikatakan seperti ini. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Saudara, ini adalah kalimat berkat pertama yang Tuhan ucapkan. Setelah Ia menciptakan di hari sebelumnya, ini adalah ucapan berkat pertama yang Tuhan lepaskan, yang Tuhan rilis. Dan berkat itu diberikan kepada binatang, bukan kepada manusia. Jadi Anda jangan terlalu GR, Anda jangan terlalu percaya diri bahwa Anda adalah pribadi pertama, person pertama yang mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tidak. Di hari kelima Tuhan menciptakan segala jenis hewan dan Tuhan memberkatinya. Itu adalah berkat standar. Apa ucapannya? Berkat seperti apa berkat standar itu yang diberikan kepada hewan? Kembali kepada ayat 21. Berkembang biaklah dan bertambah banyak. Berkatnya hanya sebatas untuk berketurunan, saudara. Itu adalah berkat yang standar. Dan berkat itu diberikan kepada hewan. Dan baru kemudian setelah hari ke-6, ketika manusia selesai diciptakan, maka manusia kemudian juga diberkati. Kita akan lihat di ayat berikutnya. Ya. Di ayat ke-28, ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Menurut saudara ada perbedaan enggak berkat yang diberikan kepada hewan dan kepada manusia? Tidak ada. Berkat standar yang diberikan oleh Allah kepada hewan dan kepada manusia itu nggak ada bedanya. Apa berkatnya? Makan, minum, berketurunan. Itu adalah berkat standar. Ya, jadi Anda jangan merasa diri paling baik, lebih baik, dikatakan mengklaim diri sebagai makhluk paling mulia. Tidak, berkat Anda sama hewan sama, nggak ada bedanya. Hanya untuk berketurunan, makan, minum, berketurunan. Penuhilah bumi. Gak ada istimewa. Dan berkat yang standar itu juga sudah diterima, sudah dialami. Anda juga tidak perlu jadi orang Kristen. Jadi Anda jangan mengklaim Anda paling privilege. Orang tidak percaya Kristen pun tidak percaya Tuhan, berkat itu sudah diberikan kepada mereka. Tetapi masalahnya, berkat yang hari ini Anda dan saya, tetapi persoalannya berkat yang Anda dan saya harapkan hari ini bukan berkat seperti itu kan. Berkat yang mampu mengubah kehidupan Anda. Mungkin hari ini Anda struggle dengan kehidupan Anda di dalam finansial. Mungkin Anda struggle, Anda tidak memiliki power, tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kuasa di dalam kehidupan. Berkat yang membuat Anda menjadi pribadi yang gilang gemilang. Berkat itulah sebenarnya yang Anda dan saya nantikan. Amin. Tetapi persoalannya, kapan berkat itu diterima oleh manusia? Apakah Anda sudah memahami? Apakah Anda sudah mengerti kapan berkat itu diberikan dari Allah kepada manusia? Tidak banyak pengajaran yang menyampaikan hal ini, saudara. Banyak pengkhotbah mengajarkan kesabaran kepada umatnya ketika menantikan berkat. Tetapi saya yakin ada di antara Anda yang sudah hampir jenuh, lelah menantikan berkat itu tidak kunjung tiba. Bagaimana kalau ternyata jangan-jangan itu bukan soal waktu? Bagaimana kalau ternyata penantian itu sia-sia? Karena bukan bagian dari sebuah penantian.
Dan pada kesempatan kali ini saya akan membukakan sebuah revelation baru. Sebuah pewahyuan baru. Kapan berkat yang Anda maksud itu layak Anda terima? Kapan itu semua diberikan dari Tuhan kepada Anda dan juga saya? Kita akan kembali ke ayat di dalam kitab Kejadian pasal 2 di ayatnya yang ketiga tadi. Ya. Setelah 6 hari masa penciptaan, Tuhan memberkati binatang dan memberkati manusia dengan berkat standar tadi. Lalu kemudian Adam ditempatkan di sebuah tempat istimewa yang bernama Taman Eden. Betul ya? Amin. Disitulah baru kemudian berkat yang istimewa itu diterima oleh Adam. Berkat yang berbeda dari berkat sebelumnya yang diberikan kepada manusia dan juga kepada hewan. Apa itu? Diberikan kuasa untuk memelihara, untuk mengelola. Diberikan otoritas. Diberikan privilege yang lebih. Dan bahkan dikatakan di taman itu ada emas, ada damar berdolah. Ada apalagi segala sesuatu yang disebut kemewahan tersedia di taman itu. Itulah berkat yang Anda dan saya nantikan. Tetapi untuk sampai kepada berkat tersebut ada hal yang harus Anda perhatikan. Satu kejadian yang memungkinkan Adam menerima berkat itu adalah hanya ketika Allah mengucapkan berkat di hari ke-7. Itu adalah berkat yang diucapkan Tuhan di hari Sabat yang memungkinkan Adam, yang memungkinkan Anda, yang memungkinkan saya menerima berkat yang Anda harapkan hari ini. Hanya ketika Anda diberkati oleh berkat hari ke-7. Yang disebut dengan berkat hari Sabat, saudara. Tapi apakah benar itu tentang hari Sabat? Kalau begitu Anda dan saya hanya perlu pergi hari Minggu ke gereja, karena hari Minggu diidentikan dengan hari Sabat. Ya, sesederhana itu Anda duduk lalu kemudian pendeta memberkati, lalu Anda kemudian mendapatkan berkat itu. Sesederhana itu kah? No. Karena apa? Firman Tuhan tidak sesederhana itu, saudara. Anda harus paham itu. Saya akan sampaikan sesuatu bagi Anda. Apa yang dimaksud dengan berkat hari ke-7 dengan berkat hari Sabat? Saudara, Anda harus sadar bahwa planet bumi ini mengalami peleburan berulang kali. Yesus juga menyebut bagian itu bahwa akan ada langit dan bumi yang baru. Artinya apa? Yang lama akan dilebur. Dan pada saat kejadian pasal pertama itu adalah bumi yang dalam keadaan baru dilebur. Makanya di ayat-ayat awal dikatakan bumi itu tidak berbentuk dan kosong. Lalu selama 6 hari Tuhan Allah membentuk ulang bumi yang baru dilebur itu. 6 hari. Barulah kemudian hari 7 diucapkan berkat kepadanya. Ini berbicara tentang apa, saudara? Ada proses, ada tahapan, ada pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan supaya suatu hal layak mendapatkan berkat. Mendapatkan sebuah ucapan berkat yang disebut hari Sabat. Anda dan saya untuk mendapatkan berkat hari Sabat yang seperti diterima oleh Adam di Taman Eden, Anda harus melampaui serangkaian proses. Tahapan demi tahapan, pembentukan demi pembentukan. Dan kalau Anda lulus menjalani serangkaian proses itu, barulah kemudian ada berkat hari ke-7 yang diucapkan, dialamatkan kepada Anda dan juga saya. Tanpa Anda melalui proses itu, penantian Anda dalam penantian berkat itu sia-sia. Karena ini bukan soal waktu. Ini soal situasi dan kondisi keadaan Anda. Apakah Anda berhasil menjadi pribadi yang baru yang telah dibentuk ulang oleh Tuhan? Atau Anda enggan memasuki tahapan proses pembentukan ulang diri Anda? Kalau Anda melihat tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati luar biasa, semua
melalui sebuah serangkaian proses yang tidak mudah. Yusuf ketika ia dijanjikan sebuah berkat oleh Tuhan menjadi sebuah pemimpin besar, bukan hanya bagi keluarganya tetapi bagi seluruh umat peradaban pada saat itu. Apakah ia dengan mudah mendapatkan berkat itu? No, tidak. Serangkaian proses yang tidak mudah. Yusuf dimasukkan ke area gelap, ke dalam sumur, dianiaya oleh saudara-saudaranya. Salah satu proses pembentukan yang akan Anda alami adalah mungkin Anda mendapatkan penganiayaan dari keluarga Anda sendiri. Yusuf juga mengalami sebuah fitnahan di dalam kehidupannya. Ia tidak melakukan sesuatu yang salah sekalipun di dalam kegiatan hari-harinya. Ia difitnah, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin Anda juga akan mengalami yang sama. Yusuf kemudian di PHP oleh teman sekoleganya di dalam penjara bahwa ucup gitu ya. Nanti kalau saya sudah keluar nih, saya sudah berada di pemerintahan, nanti kamu akan saya keluarkan. Apa yang terjadi? Temannya yang berhasil keluar oleh jasanya Yusuf, keluar dari penjara, ingat gak kepada Yusuf? Tidak, di PHP-in saudara. Itu bagian proses di dalam kehidupan yang harus Anda terima. Mungkin Anda diberi harapan palsu oleh seseorang. Doesn't matter. Karena harapan Anda yang sungguhnya, harapan saya yang sungguhnya adalah di dalam Tuhan. Amin. Ya. Yusuf melalui serangkaian proses pembentukan yang tidak mudah. Barulah kemudian ia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Kalau Anda dan saya tekun di dalam proses, apa yang dijanjikannya tidak pernah gagal. Ketika Tuhan berjanji untuk memberkati, maka ia akan melakukannya. Ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, Tuhan tidak akan pernah gagal. Namun ini bukan soal waktu. Ini tentang sebuah situasi, kondisi, dan keadaan. Apakah Anda sudah menjadi pribadi yang baru supaya layak menerima berkat hari ke-7? Amin. Abraham, semua tokoh-tokoh besar dalam Alkitab ketika ia mendapatkan berkat yang terbesar di dalam kehidupan, prosesnya tidak mudah. Maka pada kesempatan hari ini, pastikan Anda bukan hanya memiliki kesabaran untuk menantikan berkat. Karena kalau tanpa pengetahuan, tanpa pengertian, bahkan penantian Anda tidak akan mendatangkan hasil, tidak akan mendatangkan berkat yang Anda harapkan. Sadari setiap saat adalah proses dalam kehidupan. Bahwa Anda dan saya sedang dalam keadaan proses. Kalau hari ini Anda belum menerimanya, berarti prosesnya belum selesai. Maka itu baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, supaya Anda dan saya paham di titik mana, di stage mana, di tahap mana Anda dan saya berada hari ini. Jangan Anda hanya berpuas diri, ya saya sudah diberkati Tuhan. Berkat yang mana yang Anda maksud? Kalau Anda hanya makan, tidur, berketurunan, itu berkat sama yang diberikan kepada binatang, saudara. Itu bukan berkat yang ingin Tuhan berikan secara holistik, secara paripurna. Amin. Mari pada kesempatan kali ini melalui penyampaian firman yang saya sampaikan, melalui New Revelation Center yang kepada Anda firman ini perdengarkan, Anda memiliki sebuah pemahaman baru tentang berkat. Anda memiliki sebuah perspektif baru bagaimana menantikan sebuah berkat yang hari ini dan Anda dan saya nantikan. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kedua di episode New Revelation Center Ministry kali ini boleh memberikan pemahaman baru, boleh memberikan pencerahan baru kepada Anda semua umat Tuhan. Dan kita yakin dan percaya setelah kita menjadi pribadi yang tuntas dibentuk, berkat itu sudah siap untuk diberikan kepada Anda. Saya rindu Anda dan saya, kita semua membangun pelayanan yang lebih lagi. Kalau Anda diberkati oleh pelayanan-pelayanan dari New Revelation Center Ministry,
Mari bergabung di dalam pelayanan ini. Saya mengundang Anda yang memiliki hati generous gitu ya, untuk memberkati pelayanan ini supaya pelayanan ini tumbuh berkembang dengan berbagai-bagai cara. Saya mengundang Anda untuk berdonasi. Bagi Anda yang murah hati, silakan Anda boleh berdonasi di halaman channel, ada namanya gambar dolar gitu ya. Anda boleh klik itu dan Anda berdonasi melalui platform tersebut. Dan kalau Anda bukan termasuk orang yang cukup murah hati, saya akan memasukkan link tautan. Anda boleh membeli produk di deskripsi atau di keranjang kuning. Dan ketika Anda membeli produk yang saya tawarkan juga Anda sudah berkontribusi kepada pelayanan New Revelation Center Community, New Revelation Center Ministry. Dan kalau itu pun terlalu berat bagi Anda untuk memberkati pelayanan, Anda cukup klik subscribe, kemudian Anda like, Anda komen, Anda share video-video ini kepada orang yang mungkin akan bermanfaat bagi orang yang Anda tuju. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyampaian firman yang telah disampaikan dengan tuntas. Kiranya firman pewahyuan yang disampaikan kepada jemaah-Mu boleh mendapatkan sebuah tempat. Tidak penting tempat itu apakah tempat tanah yang subur, tanah yang tipis, atau bahkan tanah berbatu sekalipun. Karena Engkau berfirman kepada hamba-Mu, benih firman Tuhan tidak akan pernah mati sekalipun jatuh di tempat yang berbatu. Karena benih firman Tuhan bisa tumbuh bahkan di atas sebuah pagar cor beton yang tidak tanah sama sekali, atau terlebih lagi itu di tempat yang subur. Benih firman akan tetap tumbuh ketika itu disampaikan dengan penuh kuasa, dengan penuh iman. Seperti pohon beringin, dimanapun benih itu jatuh, ia akan tumbuh subur dan lebat. Begitulah firman yang hamba-Mu sampaikan di dalam nama Yesus, di dalam pelayanan ini. Akan tumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan, di dalam hati orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.